Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dipertemukan untuk melanjutkan diskusi di komunitas simposium. Yang akan kita bahas adalah pertukaran sosial, merupakan pemikiran dari George Caspar Hamann itu. Dia itu lahir di Boston tahun 1910 dan dia termasuk keluarganya termasuk keluarga menengah ke atas. Dalam artian dia itu juga terlahir dan dibesarkan di keluarga kaya raya. Selain dia itu terlahir dari keluarga kaya raya, dia termasuk orang hartawan itu. Dalam artian tidak hidup di bawah ketiak orang tuanya terus. Pada tahun 1932 Hamann menerima gelar sarjana muda dari Harvard University. Dan setelah dia itu menerima gelar ini, Hamann itu sempat mengalami depresi yang cukup berat. Hal itu dikarenakan ini agak bisa jadi dia itu depresi karena terlalu lama menganggur. Iya, jadi bisa jadi di antara kita mungkin akan ada di posisinya Hamann ini setelah lulus ataupun bahkan dalam saat nganggur kayak sekarang, kayak saya ini. Iya, masih sarjana tadi. Setelah sarjana dia bahkan sempat mengalami depresi yang sangat berat itu. Tapi karena kondisi keuangan yang tidak baik itu dia mengalami karena semakin tidak membaik dia mengalami kebangkrutan itu. Dan sisi karena dia itu juga seorang sosiolog itu, ketertarikan Hamann itu mengenai sosiologi bisa jadi dia itu karena faktor kebetulan saja itu. Tepatnya pada tahun 1932 pada awal musim gugur, ketika Hamann itu merasa putus asa dan bosan karena lama menganggur, seorang ahli psikologi asal Harvard itu, Prof. Lawrence, mengadakan seminar tentang teori Pareto mengenai struktur sosial masyarakat Prancis tuh. Dan hebatnya pada saat itu Hamann juga menjadi seorang pemakalah itu. Baru sarjana. Bahkan dia seminar itu dihadiri oleh salah satu pemikir juga yang mungkin tidak asing bagi kita, dan ini seangkatan juga dengan Hamann, itu dia adalah Talcott Parsons itu. Pada seminar ini itu Hamann bahkan sampai entah cari sebagai penjilat atau apalah, saya kurang paham juga, sempat mengatakan bahwasanya dia itu memiliki ketertarikan terhadap pemikiran Pareto itu. Tentang kenapa yang mengatakan bahwasanya teori sosiologi yang ada di Amerika Serikat itu terlalu konservatif itu dan anti Marxis itu. Karena memang nanti kalau kita tarik saat mulai membahas pemikiran Hamann itu, di antara yang memantik tentang pertukaran sosial punya Hamann ini itu juga karena pengaruh dari pemikiran Marxis itu. Oke. Karya Hamann dalam sosiologi sebenarnya berawal pada tahun 1933 ya. Ketika bergabung dengan Profesor Lawrence Henderson yang tadi itu mengadakan seminar ya.
yang pada saat itu kebetulan meneliti tentang psikologis dari pekerjaan industri dan Elton Mayo tuh. Nah, pada masa perang dunia, orang kan juga terlibat pada masa perang dunia 2 ya. Dia juga bahkan pernah mengalami semacam, dia bahkan ikut semacam tugas, melakukan tugas militer itu masa itu juga. Bahkan kenapa dikatakan Homans itu memiliki ketertarikan dan berangkat juga dari peran pemikiran Marx itu. Pada masa itu kan lagi gencar-gencarnya pemikiran Marx itu masih hidup ya di dunia barat. Kritik Marx terhadap konsep ekonomi kapitalis itu. Nah, dan masa-masa itu juga memang salah satu buktinya misalnya ada salah satu perusahaan itu yang bergelut di bidang benda, kalau nggak salah ini benang karton itu, dengan perusahaan yang sedemikian rupa itu berjalan ala kadarnya. Pada satu kesempatan perusahaan itu mengalami suatu permintaan yang besar itu. Oke. Permintaan yang besar itu mengakibatkan kan perusahaan harus mengerahkan pasukan sebesar-besarnya. Pemikiran simpelnya gitu. Namun selain itu juga dengan keterbatasan SDM, sudah pasti permintaan yang besar itu tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu dekat. Dan setiap permintaan itu pasti selalu diakumulasi waktunya itu. Maka kalkulasinya jika semakin tinggi permintaan, maka harus menambah SDM dalamnya atau menambah buruh yang bekerja dalamnya itu. Nah, saat semakin bertambah buruh, maka keuntungan semakin berkurang karena secara otomatis juga harus bertambah upah yang diberikan terhadap buruh itu. Maka industrialisasi ekonomi memang dimulai saat itu. Maka para pengusaha itu mulai berpikir dan menciptakan semacam mesin penggulung dari benang itu. Sehingga dengan adanya mesin itu mereka tidak perlu menambah SDM yang akan memperkecil penghasilan mereka. Mereka cukup memproduksi mesin itu untuk bisa mencapai target dari produksi yang mereka inginkan itu. Nah, industrialisasi perekonomian itu memang sudah mulai mengikis peran manusia pada masa itu juga itu. Oke. Aliran pemikiran Homans itu sebenarnya dia itu berangkat dari pertama itu kritikan terhadap fungsionalisme struktural Durkheim itu. Nah, karena sebagaimana mungkin yang kita pahami bahwa fokus pandangan dari fungsionalisme itu bertumpu pada organisasi atau struktur sosial yang tujuannya itu adalah dari sistem besar atau kecil. Setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional itu. Nah, ini mungkin pemikiran yang paling mendasar dari fungsionalisme struktural itu yang dipikirkan oleh Emil Durkheim itu. Ya, secara otomatis dari pemikiran ini itu juga akan menekankan tentang keteraturan dan mengabaikan konflik perubahan dalam masyarakat itu. Yang sudah pasti ini akan rentan terjadi itu. Yang namanya konflik dalam masyarakat itu. Maka dengan itu akan terjadinya tekanan pada struktur yang berasal dari tradisi yang Durkheim katakan tadi itu. Mencoba untuk melihat sosiologi sebagai disiplin yang
terpisah dari psikologi itu. Baik sekali ini. Thank you. Nah, barakallahu bukan barikan. Kritik Homan itu terhadap paradigma fakta sosial itu pada Emil Durkheim itu terdiri dari 3 poin ya. Pertama itu emergensi, bahwa akan adanya muncul fenomena baru selama berlangsungnya interaksi. Jadi dari setiap interaksi antar individu di kalangan masyarakat itu akan selalu menimbulkan fenomena baru yang mungkin itu akan menjadi pemicu dari apa yang diabaikan oleh Durkheim tadi itu. Terus dia itu juga mengkritik bahwasanya dari segi psikologi, ketika Emil Durkheim itu menyusun teorinya di abad ke-9 itu, psikologi masih primitif dan masih berpengaruh terhadap sosiologi itu. Pada saat itu psikologi hanya memusatkan diri pada perhatian tingkah laku instiktif dan mengasumsikan bahwa sifat manusia itu sama secara universal itu. Dan poin ketiga itu yang dikritik oleh Homan itu terhadap pemikiran Emil Durkheim itu pada metode penjelasan itu. Bagi Durkheim itu, fakta sosial dapat diterangkan jika ditemukan fakta sosial lain yang menjadi penyebabnya itu. Tapi bagi Homan itu justru fakta sosial memang bisa sih menjadi penyebab fakta sosial lainnya, tapi belum merupakan penjelasan. Yang perlu dijelaskan itu adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari fakta sosial itu. Baik itu hubungannya dari segi psikologis, yang merupakan variabel psikologi bisa menjadi variabel perantara dari faktor sel tadi itu. Oke. Jadi memang dari situ maka timbullah beberapa asumsi dasar teori pertukaran sosial dari Gerge Kasparov itu. Karena pertukaran sosial itu tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial atau secara umum itu perilaku sosial itu. Maka yang dibicarakan juga di dalamnya itu mengenai hubungan yang tercipta dari interaksi tadi itu. Asumsi dasar yang dibangun oleh Gerge Kasparov itu, hubungan itu memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan ya, jika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan itu baik yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat itu. Berbicara tentang sebab akibat. Yang mungkin nanti dari saat kita berbicara tentang teori Durkheim ini, mungkin kita akan sedikit terbuka bahwasanya mengambil keuntungan dari teman itu sudah biasa itu. Ya. Tapi itu nanti akan dibahaskan sebagai nilai oleh Homan. Dan bagi Homan itu asumsi dasarnya, kehidupan berhubungan itu adalah sebuah proses tuh. Hal ini menunjukkan bahwasanya pentingnya waktu itu dalam satu hubungan akan menciptakan suatu perubahan. Karena itu waktu itu akan mempengaruhi terhadap adanya pertukaran itu. Pertukaran terhadap nilai, pertukaran terhadap penghargaan, dan juga terhadap pengorbanan. Apa yang saya sebutkan tadi itu akan mempengaruhi pertukaran selanjutnya itu.
yang secara otomatis akan mempengaruhi terhadap interaksi-interaksi yang berkelanjutan itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita masuki pada teori pertukaran sosial. Exchange sosial nih. Oke. Memang pada teori exchange ini tuh tokoh utamanya itu memang Gregor Homans itu. Yang memang dibangun karena bagian dari reaksi Homan itu terhadap paradigma faktor sosial, terutama yang saya sebutkan tadi tuh, pemikiran dari Emil Durkheim itu. Teori pertukaran sosial itu memang bisa dikatakan sebagai teori yang erat kaitannya itu yang lebih bersifat ekologis itu. Kenapa demikian itu? Karena ada pengaruh lingkungan terhadap perilaku aktor gitu, aktor yang berinteraksi tadi itu. Dan ataupun sebaliknya ada pengaruh aktor terhadap lingkungan itu. Hal ini yang sehingga dikatakan bahwasanya teori pertukaran itu lebih bersifat ekologis itu. Simpelnya gini, apa yang dialami seorang itu di waktu kecilnya itu atau di masa dahulu itu akan mempengaruhi tindakannya di masa yang akan datang, atau di masa dia akan besar nanti itu. Oke. Atau kalau kita ambil di benang merahnya itu, para sosiolog itu mungkin akan mengatakan ini mungkin disebut sebagai stimulus itu. Stimulus dari gerakan atau tindakan yang akan dilakukan oleh orang lain di masa yang akan datang itu. Melihat dari hal demikian itu ya, maka teori pertukaran sosial, interaksi antar individu itu adalah interaksi antar pertukaran nilai antar satu individu dengan individu yang lain, dua atau bahkan lebih itu. Sehingga pada pertukaran yang disebut pertukaran nilai itu bisa dikatakan sebagai imbalan dalam tanda kutip ya, tidak melulu selalu tentang uang lain sebagainya itu. Tapi imbalan itu kalau meskipun nanti juga berupa uang ya, dalam teori ini itu imbalan itu bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang diperoleh melalui adanya pengorbanan gitu. Misal hadirnya teman-teman ke diskusi saat ini itu kan mengorbankan waktu untuk istirahat misalnya, waktu untuk ngedate gitu. Ngedate kemana kalau panas-panas kayak gini gitu? Oh ya. Nah, ini ada pengorbanan itu. Karena adanya pengorbanan, maka harus itu. Pengorbanan sama dengan imbalan atau nilai itu yang bisa didapatkan itu. Meskipun pada hakikatnya secara simpelnya itu semua orang itu mungkin akan selalu menghindari yang namanya pengorbanan, tapi akan selalu berusaha menambahkan keuntungan atau imbalan itu realitas sosialnya itu. Maka timbullah dalam pemikiran kita ini memang apa ya,
terkesan kayak berbicara tentang pertukaran sosial, tapi kok kayaknya lebih kayak lebih ekonomis itu. Hal yang sifatnya ekonomi gitu. Karena berbicara keuntungan, berbicara hasil yang bisa didapatkan dari apa yang kita korbankan itu. Karena memang pada masa itu berangkat dari ketertarikan Roman itu mulai dari pemikiran Marx yang mengkritik kapitalis itu. Ya. Untung rugi yang didapatkan oleh setiap individu dalam berinteraksi gitu. Itu bahkan menjadi keyakinan itu dan menjadi pola di setiap tempat kerja atau bahkan percintaan itu. Dalam perkawinan, persahabatan yang semuanya itu hanya akan langgeng itu jika semua pihak itu memiliki keuntungan itu atau mendapatkan keuntungan dalam persahabatan antara dua orang atau lebih itu. Persahabatan itu akan langgeng itu kalau ketiganya itu sama-sama memiliki keuntungan itu. Atau misalnya faksnya itu, yang fak ini ya, dalam dunia percintaan itu akan langgeng itu meskipun mungkin itu menambah moral dan sebagainya itu akan langgeng kalau kedua belah pihak itu memiliki keuntungan itu, sama-sama mendapatkan keuntungan. Misalnya Mas Faruk atau Akbar itu pacaran itu. Hal yang mungkin mereka katakan secara normalis mereka mengatakan itu sia-sia gitu. Oh berarti iya, saya katakan Akbar. Oke, simpelnya gini. Maksud keuntungan itu setiap jalan ya. Saya berbicara fakta sosialnya saja. Akbar itu mungkin mentraktir si cewek itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu, apa yang dia inginkan. Itu keuntungan. Karena dengan jalan bersama Akbar itu bisa merengek mengatakan apa yang sebelumnya tidak dia dapatkan itu. Keuntungan itu. Tapi dari sisi Akbar jalan dengan dia itu, dia juga memiliki misi tersendiri. Kalau tadi keuntungan yang dinilai oleh si cewek itu berupa uang itu, Akbar bisa jadi lebih dari sekedar uang itu. Apa? Misalnya raba-raba itu. Itu bagian dari keuntungan. Dan ini akan tetap langgeng kalau keduanya itu masih menilai, masih merasakan ini bernilai loh bagi saya pribadi. Ini keuntungan itu. Akbar merasa untung karena mendapatkan itu ya. Yang mungkin itu orang lain mengatakan itu norma, tapi bagi Akbar karena itu berupa keuntungan itu nilai itu. Sama halnya bagi cewek meskipun dia itu kehilangan ini dan itu karena uang yang ditraktir oleh, tapi dia setidaknya dia memiliki uang yang bisa memenuhi keinginannya itu. Jadi keyakinan mendasar itu demikian kalau dalam pemikiran dari pikiran Gregor Kaspar Horman itu, bahwa setiap hubungan itu baik persahabatan, perkawinan dan sebagainya, kalau semuanya memiliki keuntungan maka hubungan itu akan kekal itu. Maka karena keyakinan itu Homan itu mengeluarkan beberapa proposisi dalam salah satu bukunya itu yang bunyinya seperti ini. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi itu. Jadi gini. Oke. Andai kata itu saya mau bicara secara realistis mungkin. Andai kata setiap kita hadir kajian itu ada keuntungan baik itu materi dan itu sifatnya materi atau non materi yang kita dapatkan itu, maka itu akan mempengaruhi kalau bahasa agamisnya itu keistimewaan kita itu hadir di sini.
keberlanjutan kegiatan kita di sini gitu. Misal dalam sebenarnya gini, saya berbicara dalam nuansa pendidikan misalnya. Guru yang dalam tanda kutip pengabdian itu. Kalau kita berbicara secara materi ya. Dengan mereka guru yang sudah menjadi PNS misalnya. Mungkin Bang Faruk bisa mengoreksi karena juga bagian dari pengabdian. Bayangkan, saya belak-belakan misalnya, antara Kak Torik yang sudah dengan nominal imbalan secara materi ya lebih besar ketimbang Faruk, saya yakin kesemangatan dan keinginan untuk berlanjut saya yakin lebih besar Kak Torik. Oke, ketimbang misalnya Faruk ada di satu lembaga yang itu hanya berasas pengabdian dan mungkin imbalan yang dia dapat itu sekedar untuk makan dan uang bensin gitu kan, Ruk. Bentar dulu, saya berbicara tentang materi, tentang nilai yang bersifat materi, ya. Saya gak mau berbicara yang non materi gitu. Maka itu sudah menunjukkan apa yang dikatakan oleh Gregor Hoffman tadi, bahwasanya semua tindakan yang dilakukan makin sering dia mendapat imbalan atau imbalannya semakin besar, maka cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu itu. Jadi pada kesimpulannya itu tindakan itu akan dilakukan secara terusan itu. Manakala diiming-imingi imbalan itu, manakala diberi imbalan itu, atau saya lebih spesifikkan punya Faruk tadi itu, saya gak membahas Kak Torik, saya bahas Faruk saja misalnya. Saya yakin ini naluriah, mungkin naluriah kemanusiaan, naluriah ekonomis kemanusiaan itu. Coba dalam satu lembaga A, jangan Faruk takut tendensi itu. Nanang itu ngajar di sana dengan tekad ikhlas. Ini saya sudah jelaskan, ikhlas itu makhrajul hurufnya. Dalam satu kesempatan itu ada dua benturan kegiatan, yang satunya mungkin bagi Nanang itu menghasilkan, yang satunya itu masih ikhlas. Saya memiliki keyakinan Nanang itu tetap akan memilih yang satunya itu ketimbang yang ikhlas tadi. Karena kenapa? Seandainya setiap dia itu datang ada imbalan yang diberikan, maka itu akan menjadi faktor keseringan dia itu untuk melakukan tindakan demikian itu. Katakanlah ini transaksional itu. Kenapa Haman itu berani berkata demikian? Karena saya justru mengamini yang perkataan dia yang demikian, bahwasanya sifat dari manusia itu adalah menginginkan kesenangan yang sebesar-besarnya itu dan meminimalisir kesusahan itu. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang tidak ingin bahagia, siapa yang tidak ingin senang itu. Sehingga semua orang itu menginginkan kesenangan itu yang sebesar-besarnya dan berupaya agar bagaimana kesusahan itu diminimalkan gitu. Meminimalisasi kesusahan itu. Mohon maaf. Oh ya, salah. Saya ulang ya biar tidak diketawakan ya. Saya ulang ya biar tidak diketawakan ya. Meminimalisasi kesusahan itu loh. Yes, meminimalisasi kesusahan. Oke.
Maka prinsip dasar dari pertukaran sosial itu, prinsip dasar Homans dalam pertukaran sosial itu adalah distribusi justice itu. Sama berarti kalau yang terbaru di distribusi justice ini perubahan ya Akbar ya Akbar. Betul distribusi justice itu. Bom ini jadi dalam dunia masyarakat itu manusia itu sebenarnya tengah mengkonstruksikan keadaan sosialnya itu menjadikan manusia itu sebagai pusatnya itu. Maka sifat dasar yang dimaksud di sini bersifat pertukaran itu. Sehingga yang dimaksud dari pertukaran sosial ini interaksi antar satu individu dengan individu yang lain itu harus saling menguntungkan, harus bisa mendapatkan nilai gitu. Mustahil itu. Akbar bersahabat dengan Faruk, tapi keduanya tidak mendapatkan nilai itu. Nilai ketentraman misalnya saat Faruk curhat terhadap Akbar, dia bisa mendapatkan poin dari Akbar untuk menjadi solusi permasalahannya, atau bahkan sebaliknya itu nilai itu, atau bahkan keduanya itu mustahil akan melanjutkan hubungan itu. Kembali ke info. Oke. Saya yakin itu Akbar tidak mungkin selalu di grup itu menanyakan info dan sebagainya jika dia tidak mendapatkan nilai dari pertemuannya itu dengan teman-teman. Bisa jadi dengan bertemu dia memiliki kebebasan berekspresi misalnya, atau bisa menyampaikan kegundah gulahannya terhadap berapa pemahamannya terhadap pemikirannya yang mungkin nanti mencoba dikonstruk oleh Kak Fakih, oleh Faruk dan lain sebagainya. Itu nilai bagi Akbar. Jadi mustahil kalau Akbar tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan imbalan dari perkumpulan, dia itu selalu menanyakan info itu. Itu lumrahnya demikian, simpelnya demikian. Oke. Nah, maka dari itu lahir berapa proposisi itu yang didengungkan oleh George Casper Hotman ini. Ada yang namanya itu proposisi sukses itu. Pada tindakan ini itu, seseorang itu sering melakukan tindakan itu, sering melakukan tindakan dan orang tersebut itu akan mendapat imbalan itu. Maka hal yang demikian itu akan menciptakan satu kecenderungan orang tersebut akan melakukan tindakan itu di lain kesempatan, atau akan melakukan tindakan itu secara berkelanjutan itu. Sehingga pada proposisi sukses ini itu dibangun dari 3 tahapan itu. Tahapan pertama itu ada tindakan seorang. Tahapan kedua itu hasil yang diberikan dari apa yang dilakukan oleh orang tadi itu. Ketiga itu pengulangan itu. Jadi ini proposisi sukses itu. Saya ulangi ya. Proposisi sukses. Kecenderungan seorang akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari itu bergantung dari imbalan yang dia dapatkan itu. Kalau dia mendapatkan imbalan itu, dan proposisi sukses ini akan benar
akan dikatakan proporsi sukses itu kalau sudah memenuhi tiga tahapan tadi itu, tindakan dari seorang itu dan hasil yang bisa dia dapatkan dari tindakannya. Yang ketiga itu ada pengulangan itu. Tidak mungkin luput dari ketiganya ini itu. Seseorang tidak memiliki hasil dari apa yang dia tindak, apa yang dia kerjakan. Saya yakin bahwasanya dia tidak akan kecenderungan dia mengulanginya itu akan kecil gitu. Oke. Tapi saat ada hasil yang dia dapatkan itu, ataupun lain contohnya, seorang melakukan tindakan, dia mendapatkan hasil itu, tapi dia tidak mengulanginya, itu bodoh itu. Karena setiap orang itu mendapatkan keuntungan, dia akan selalu terus mengulang. Ibarat sama halnya dengan seorang yang tengah membuka usaha itu. Jika usaha yang dia geluti itu mendatangkan hasil yang besar itu, dia akan terus mengulanginya itu. Kecenderungan tahap yang ketiga ini akan terus dia akan ditapaki juga itu. Tapi memang ada hal khusus terkait proporsi sukses ini yang dicatat oleh Homans tadi itu. Berkenaan bahwasannya meski secara umum itu benar bahwa keseringan atau kecenderungan seorang melakukan tindakan yang berlanjutan itu karena adanya imbalan itu. Itu justru memang semakin mendorong peningkatan frekuensi tindakan itu. Situasi timbal balik itu mungkin berlangsung tanpa batas itu. Tapi memang juga ada seseorang yang kadang melakukan hal yang demikian, itu justru dia kadang memang jenuh itu. Sehingga membutuhkan tindakan lain yang juga menghasilkan keuntungan itu. Ada juga proposisi nilai itu. Nah, mungkin ini lebih tepatnya kalau bahasanya Faruk tadi itu akhirat itu. Ini mungkin poin di sini itu. Semakin dalam proposisi nilai ini, semakin bernilai hasil tindakan bagi seorang itu, semakin cenderung ia melakukan tindakan berserupa itu. Jadi maksud gini, yang dimaksud nilai ini itu, semakin apa yang dia lakukan itu bernilai positif, dia itu akan sering melakukan tindakan yang demikian itu. Sama halnya misalnya, apa yang Faruk gaungkan tadi tentang akhirat itu, ya mungkin secara materi itu tidak ada keuntungan ya kan Faruk ya. Tapi dia merasa semakin dia melakukan pengabdian itu, justru dia memiliki nilai, apa yang dia lakukan itu bernilai positif. Karena bernilai positif itu berpengaruh terhadap kepribadiannya itu. Yang awalnya materialistik, pada akhirnya islasistik gitu. Bisa jadi gitu kan. Nah, dari itu dia akan keinginannya dia itu akan selalu cenderung pada sesuatu yang sifatnya positif itu. Dan yang demikian itu akan berbalik terbalik. Seseorang jika tahu itu ada hukumannya, maka dia akan meninggalkan perilaku yang menyebabkan hukuman. Karena dalam proporsi nilai ini, hukuman itu bernilai negatif itu. Tuh. Jadi seandainya kalau kita tarik ke realitas sosialnya itu, seandainya tidak ada hukuman untuk pencurian itu, setiap orang itu mungkin tidak akan mati-matian bekerja pada suatu perusahaan itu. Dia tinggal mengendap-endap itu. Tapi karena ada hukuman itu,
Hukuman apapun itu, baik itu berupa hukuman di kalangan masyarakat, misalnya hukum apa tuh kalau di hukum moral itu di kalangan masyarakat itu selalu dinilai negatif. Jadi apa yang bersifat yang berbanding lurus dengan hukuman itu akan selalu dihindari itu. Maka untuk kita itu mempromosikan suatu tindakan terhadap seseorang itu, yang bisa jadi memang dalam dunia dakwah kali ya mungkin, jangan cenderung membranding hukuman itu, atau jangan terlalu misal dalam membuat aturan itu. Kadang kita memang membuat aturan itu, tapi aspek nilai yang dihasilkan itu cenderung lebih sedikit ketimbang hukuman yang dia dapatkan itu. Sehingga ini akan berdampak bahwasanya semakin meningkatkan hukuman itu, berarti bahwa itu akan menciptakan aktor itu menampilkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan itu. Maksudnya gini, hukuman itu tidak bisa dijadikan penggiring untuk seseorang itu merubah pribadinya itu. Jadi coba sesekali mempromosikan untuk mengubah pribadi seorang itu terhadap hal yang sifatnya positif. Kalau kamu mengerjakan ini, kamu akan memiliki keuntungan seperti ini gitu loh. Itu cenderung lebih relevan kalau bagi Holman ketimbang kita, kamu kalau kayak gini kamu akan gini itu, akan ditangkap, akan dipenjara itu, akan masuk neraka itu. Misal kalau kamu tidak dalam dakwah misalnya, kalau kamu tidak sholat tepat waktu gitu, kalau kamu tidak sholat tepat waktu itu, kamu akan masuk terhadap orang neraka apa duk? Ustaz, bagi orang yang sholatnya tidak tepat waktu, neraka wil itu. Matur nuhun Ustaz. Bukan kamu bilang apa? Saya belajar sama kamu ini. Nah, aku lagi tuh ya. Itu kan cara kita misalnya cara kita mencoba mengubah pribadi orang yang awalnya belum sholat untuk sholat. Bagi Holman itu harusnya kita lebih memberikan energi positif itu. Dalam artinya kalau kamu sholat itu setidaknya mampu menenangkan pribadimu, misalnya memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan itu. Ketimbang dengan mereka aja belum sholat malah ditakut-takuti kalau gak sholat tepat waktu atau gak sholat nanti masuk neraka dan sebagainya itu. Jadi Ustaz, kalau bagi kata Holman itu akan semakin sulit mengubah kepribadian seorang itu. Manakala kalau kita membranding sesuatu itu dari hal yang sifatnya negatif. Kalau bagi Holman kan hukuman itu sifatnya negatif. Okay. Yang ketiga itu ada proposisi stimulus. Oke. Okay. Ini berbicara tentang mungkin stimulus itu sama halnya dengan rangsangan ya. Mungkin gini. Masa lalu seseorang itu akan menjadi stimulus masa depannya itu. Atau tindakan yang lalu itu akan menjadi stimulus terhadap tindakan yang akan datang itu. Misalnya gini, gak jauh beda dengan di awal sih, itu tetap akan berbicara tentang imbalan itu. Kecenderungan yang saya maksud tadi itu kan menjadi stimulus terhadap kecenderungan pribadi untuk melakukan tindakan itu di masa yang akan datang gitu. Jika di masa kecil, ya, misalnya kita berbicara tentang masa lalu itu, jika di masa kecil itu kita itu selalu senantiasa itu dari segala tindakan tanpa adanya apresiasi, maka jangan harap di masa yang akan datang itu akan melakukan hal yang demikian itu. Atau sebenarnya gini,
dalam satu perubahan pribadi gitu. Ada seseorang yang awalnya itu bangsat gitu. Perlahan dia itu merubah kepribadiannya itu. Yang awalnya sering membuli, tapi dia tidak diberikan apresiasi di masa lalunya, bahwa tidak dekati oleh orang yang awalnya dibully itu bentuk apresiasi ini kan. Justru dia akan kembali ke masa kelam yang tadi. Itu akan menjadi stimulus di masa yang akan datang. Karena kenapa? Dia akan berkata demikian. Ngapain saya berubah? Sedangkan saya tidak mendapat keuntungan apa di sini itu. Jadi sudah tidak ada stimulus di sana. Beda saat kita senantiasa, kalau di dunia konseling kan biasanya setiap ada perubahan ke hal yang lebih baik dari seorang pribadi, itu biasanya kan ada semacam apresiasi, reward, katakanlah reward itu. Hal itu akan menciptakan stimulus dia untuk menatap di masa depan itu. Semalnya dengan orang-orang yang sempat dihianati di masa lalu itu. Misal kalau dalam seseorang yang sempat dihianati masa lalu itu, tidak mungkin di masa yang akan datang dia tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan di masa lalu yang berujung pengkhianatan itu. Misal contohnya yang terbaru. Takut gimana gitu. Oke. Kemarin itu sempat ada segerombolan ketua-ketua itu bergabung itu. Katakanlah koalisi itu. Katakanlah Cipayung itu. Ada Cipayung, ada Cihujan. Nah, semuanya itu mengusung dengan tema berbeda-beda. Yang satunya itu ingin menciptakan ketentraman di Pamekasan, yang satunya ingin menciptakan kemajuan, yang satunya ingin meneruskan yang sebelumnya, yang satunya justru ingin menciptakan kemajuan itu. Oke. Tapi di kelompok yang satu tadi, katakanlah yang di koalisi tadi itu, ada satu orang yang mungkin dipandang dia cocok untuk menjadi bagian dari nahkoda, katakanlah gitu. Tapi ternyata ada perubahan rute itu yang diputuskan. Ribet banget lah, langsung saja. Misal kayak yang dianggap pengkhianatan kemarin tuh saat Demokrat itu keluar dan dianggap dikhianati itu oleh koalisi perubahan. Mohon maaf, saya di sini tidak atas nama pendukung. Ini contoh saja ya. Iya, ngeresting kayak gitu. Merasa dikhianati oleh koalisi perubahan itu. Dia tuh kan bahkan bergabung ke koalisi apa punya Prabowo itu? Oh, Indonesia Maju, gak mundur. Nah, saya yakin seandainya kemarin itu sempat adanya putusan MK yang maksimal usia capres itu 70 tahun. Andai kata itu diketok palu disetujui, otomatis kan koalisi Indonesia Maju, Prabowo batal untuk mencalonkan diri gitu. Maka saya yakinnya jika itu terjadi dan koalisi Indonesia Maju itu bubar, saya yakin Demokrat tidak akan kembali ke koalisi perubahan. Karena kenapa? Masa lalunya dia merasa dikhianati. Dia merasa tidak mendapat keuntungan dari koalisi itu. Jadi simpelnya demikian. Menjadi stimulus tuh. Tapi di lain sisi, kalau diambil dari contoh tadi itu, bisa jadi kalau bahasanya Homan itu tuh, Homan itu juga tertarik pada proses generalisasi itu, untuk generalisasi untuk memperbanyak perilaku pada situasi yang serupa itu. Dia tuh bahkan mengatakan bahwasanya proses
diskriminasi itu juga penting itu. Dia bahkan mengatakan demikian tuh. Seorang aktor bahkan bisa saja dia itu menghindari atau menampik rangsangan yang dia anggap tidak relevan itu. Jadi dia itu bisa menampik suatu rangsangan yang dianggap tidak relevan itu. Dalam satu situasi, tapi dalam tanda kutip ada pembenahan dari kegagalan yang sebelumnya itu. Jadi bisa saja kalau saya berandai-andai yang tadi itu, Demokrat mau kembali ke koalisi perubahan tadi, seandainya koalisi Indonesia Maju ini bubar tadi ya, itu bisa jadi kembali ke koalisi perubahan. Andai memang di sana itu ada pembenahan dari yang awalnya, awalnya itu kan mungkin diskomunikasi yang terjadi kan, sehingga di lain keinginan dari AHY untuk jadi wakil, mungkin ada diskomunikasi di sana kan. Betul bahasa saya, Akbar. Nah, dari situ seandainya ada pembenahan dari situ, komunikasi sudah mulai intens, tidak menampik kemungkinan rangsangan yang di awal bahwasanya saya akan dikhianati itu bisa ditampilkan atau dihindari jika memang sudah ada pembenahan dari kegagalan yang sebelumnya gitu. Oke. Oh iya, saya tercenderung tercenderung memonopoli ruang diskusi ini. Mungkin enggak, dari tadi kan saya terus ngomong gitu. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman. Silahkan, sebelum saya lanjut, ini masih ada beberapa proposisi yang belum saya sampaikan. Ya. Coba mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya memang menarik juga ya kajian ini. Siapa tokohnya tadi? Ya, lupa nama tokohnya dari saking menariknya. Akan tapi dapat beberapa poin ya yang sempat saya catat di sini, di mana memang yang dimaksud oleh siapa? Oleh pemantik barusan ya. Oleh pemantik barusan itu konsep dari humans kan, humans. Itu antara lingkungan dengan aktor itu kan menghasilkan hubungan timbal balik. Akan tapi mungkin sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kajian-kajian terdahulu juga oleh kaum-kaum yang memang beranggapan bahwa memang lingkungan itu mempengaruhi terhadap satu individu atau individu itu juga mempengaruhi terhadap lingkungan itu sendiri. Akan tapi yang ini ya, yang apa? Yang sering ya, yang ingin saya tanyakan, semisal dari Homans itu sendiri itu kan juga ada beberapa konsep tentang fenomena baru. Jadi setiap kita itu berinteraksi dengan sesama, dengan individu, itu dengan sendirinya kita itu akan membentuk sebuah fenomena baru kan, seperti itu. Nah terus kalau dikorelasikan atau dikaitkan dengan lingkungan dan aktor, di mana memang duanya itu kan saling bolak-balik, kata Homans itu kan, timbal balik kan ya. Terus bagaimana gitu membentuk fenomena itu sendiri? Iya, dari dalam situ sendiri. Mungkin lebih simpelnya Akbar ini minta kejelasan dari sifat ekologis dari pertukaran sosial tadi ya. Oke. Terhadap lingkungan tuh. Yang di dalam lingkungan juga adanya masyarakat itu bagiannya itu. Nah, saya mungkin ambil dari beberapa proposisi yang saya bawakan tadi itu ya terhadap lingkungan kayak. Kenapa dikatakan bahwasanya lingkungan itu, manusia itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan itu juga memberikan pengaruh terhadap manusia itu. Oke.
kata lingkungan itu kita kan maknanya secara general. Bahkan seperti sekarang ini kita lingkungan saya bergaul aja dengan teman-teman yang elit-elit dalam berpikir, katakanlah gitu. Oke. Jadi yang dimaksud demikian misalnya suatu lingkungan itu akan cenderung baik-baik saja itu. Katakanlah salah satu kelompok itu. Jika semua orang yang ada di lingkungan itu sama-sama merasa mendapat keuntungan, imbalan tuh. Beda yang jika suatu kelompok itu ada yang tidak mendapat, ada yang termarginalisasi dalam hal pendapatan nilai itu atau imbalan itu. Ini yang mungkin kata Homan itu lupa dari pembahasan Hemel Durkheim tadi itu. Masa gini, dalam lingkungan aktivis itu biasanya akan terkesan baik-baik saja. Misalnya ada penggelapan dana hibah dari aktivis. Kan setiap organisasi itu dapat dana hibah kan? Ya. Enggak, saya mau berbicara ke Akbar, ini sama semuanya sih. Oke. Lingkungan itu akan baik-baik saja jika yang ada di lingkungan itu sama-sama mendapat keuntungan. Tapi akan ada letupan atau konflik di dalamnya. Lingkungan itu akan memanas manakala ada yang tidak dapat keuntungan sehingga ada yang kritis. Biasanya yang kritis orang yang tidak dapat gitu. Tapi saya tidak menafikan bahwasanya orang yang kritis itu memang berangkat yang pribadinya, ada juga itu. Tapi biasanya itu orang yang tidak dapat keuntungan di sana itu dia akan kritis, dia akan mengkritisi, terjadi letupan di dalamnya itu. Hal itu sering terjadi. Ini yang dimaksud berpengaruh terhadap lingkungannya itu. Atau bahkan lingkungan itu mempengaruhi terhadap pribadi seseorang itu. Oke. Kesucianmu itu, idealisme itu misal, atau bahasa simpelnya kepesantrenanmu itu bisa tercemar misal kita masuk ke lingkungan, saya tidak mau menggeneralisasikan kan, tapi sebagian ada juga lingkungan mahasiswa yang mungkin amoral juga, sehingga saya sering menemukan juga teman-teman yang dulunya sering yang alim tuh. Iya, sekarang sudah alim 4. Sudah mulai sering tidak melaksanakan kewajiban agamanya lain sebagainya. Itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau ditarik dengan punya Homans itu apa itu? Ini kita berbicara lagi ke persoalan proposisi itu. Persoalan proposisi tadi itu. Bisa jadi itu. Dulu saat dia itu masih ada di posisi pribadi sebelum terjun ke lingkungan yang tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu, dia merasa tidak mendapatkan nilai dari apa yang dia lakukan. Baik itu nilai dari peribadahannya, itu baik nilai dari kealimannya misalnya, keterjagaannya itu. Tapi justru saat dia masuk ke lingkungan situ, justru dia mendapatkan yang dia tidak dapatkan sebelumnya. Sehingga kembali ke pernyataan Homans di awal bahwasanya pada dasarnya manusia itu menginginkan kesenangan yang sebesar-besarnya dan meminimalisasi. Saya ulangi ya biar tidak ditertawakan. Meminimalisasi kesusahan itu. Itu yang bisa jadi yang menjadi penyebab sehingga dia itu terubah karena lingkungannya itu. Ini mungkin kita anggap sebagai hal yang mungkin rasional itu. Atau bahkan sebaliknya tadi itu. Justru dia bergabung terhadap, kalau dari
ini yang menyebabkan perubahan dari seorang juga berubah karena lingkungan tadi, atau bahkan lingkungan itu bisa ya dipengaruhi juga karena seseorang. Misal, saya kasih contoh, gimana ya? Saya pernah aktif di salah satu organ tanpa saya sebut apa itu. Itu kan lingkungan juga ya. Dan saya pernah dipimpin dari seseorang yang katakanlah ya cari makan gitu ya. Paham Baruk ya? Akbar paham juga. Mungkin Kak Fakih masih suci gak paham itu. Oh iya sudah pulang. Saya baru pulang. Dia sudah pulang. Nah sudah lupa mungkin Kak Fakih itu. Saya memang menyadari itu ada perubahan itu. Setelah itu sudah mulai ada lingkungan-lingkungan di dalamnya yang ikut dengan apa yang dia lakukan. Misalnya sering morotin para petinggi-petinggi, sering mencari celah itu, tanpa bahkan meninggalkan cita-cita besar dari organisasinya. Misalnya memperkaya intelektualitas itu. Atau bahkan kalau kita katakanlah seandainya simposium itu. Dulu mungkin saya dulu itu jujur pertama diajak oleh Bano. Mungkin teman-teman dalam hari ini mengatakan saya juga menjilat. Enggak, tapi saya katakan sejujurnya itu. Waktu dulu dikatakan oleh Bano, yang di branding oleh Bano itu, ayo ikut saya bang itu. Ini menguntungkan itu. Kata menguntungkan itu mungkin bagi kalian dapat uang. Saya dulu gitu loh Kak. Saya ada Kak Fakih ini. Karena dia bagian dari inisiatornya dengan Kak Ang itu. Iya, saya diajak oleh Bano itu. Ini menguntungkan, ada yang membimbing dia S2 gitu. Saya mau nyampe di sana diskusi itu. Saya kira pikiran saya mungkin ini bisnis dan sebagainya itu. Jujur ini ya. Lah. Anjir ya, enggak memang. Tapi pada akhirnya lambat laun kita merubah hal yang demikian itu. Mulailah masuknya Faruk, Baristi, Akbar, dan lain sebagainya. Itu mungkin bagian dari upaya seseorang yang mengubah lingkungan itu. Bahkan lingkungan yang mungkin dulu dianggap tanpa pemikiran yang kritis. Kalau bahasanya Kak Ang itu bisa dikatakan simposium ini dianggap sebagai kalau di Indonesia itu madhab filsafat bagian timur katanya Kak Ang dulu ya. Bisa jadi demikian. Itu kan mungkin dikatakan ini penjilat, saya mengatakan ini karena ingin menjilat lain sebentar terserah. Mungkin ini perubahan yang dibawa perubahan lagi oleh Kak Ang, bahkan Kak Fakih dan juga Bano mungkin pada masa itu. Itu bagian. Dan kalian yang menetap di sini, bagian yang menetap di sini, yang menetap sampai sekarang, mungkin masih merasa mendapatkan nilai itu. Sehingga bertahan itu. Saya gak membahasakan imbalan, kalau imbalan kalian gak dapat ya. Jujur. Tapi kalau mendapatkan nilai iya gitu. Sehingga bertahan sampai sejauh ini itu. Semahalnya kalau seandainya Kak Fakih itu tidak mendapatkan nilai di sini gitu. Dia tidak ingin terus menetap di lingkungan ini itu. Karena kenapa? Jelas dia sebagai dosen sudah mendapat imbalan itu. Tapi karena dia mendapatkan nilai di sini maka menetap itu. Dan ini lingkungan yang diciptakan itu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan atau bahkan sanggahan atau bahkan tambahan ini Kak Fakih ini.